Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Haikal Ardiansyah dari program studi Hubungan Internasional kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai diplomasi komersial dengan studi kasus diplomasi komersial Indonesia ke Belanda pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, tugas video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah diplomasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi pengertian dari diplomasi komersial. Teman-teman pasti bertanya-tanya kan, apa sih diplomasi komersial ini? Nah, menurut Nicholson, diplomasi ini merupakan diplomasi borjuis atau diplomasi sipil yang didasarkan pada anggapan bahwa penyelesaian kompromis antara mereka yang berselisih melalui negosiasi adalah pada umumnya lebih menguntungkan daripada penghancuran total musuh-musuh. Nah, melalui negosiasi dan persetujuan untuk saling memberi konsensi, maka beberapa pengertian kokoh akan bisa dicapai. Aspek ekonomi dari diplomasi sekarang ini sedang memperoleh perhatian yang semakin besar. Pada saat ini, kekuatan suatu negara sebagian besar bergantung pada sumber daya ekonominya. Maka, setiap negara berusaha memperoleh dan memperbesar sumber daya ekonominya melalui diplomasi dan cara-cara damai lainnya. Negara-negara kuat juga sering berusaha untuk memperluas pengaruhnya melalui penanganan tindakan-tindakan yang cerdik. Nah, dari instrumen ekonomi ini, perdagangan adalah yang paling penting. Bersamaan dengan perdagangan perniagaan, pemberian sanksi bantuan ekonomi juga telah menjadi alat diplomasi penting masa kini. Jadi, pada intinya, diplomasi komersial atau diplomasi melalui ekonomi merupakan suatu diplomasi yang dilakukan dengan faktor-faktor ekonomi. Selanjutnya, instrumen ekonomi ini sangat luas diterapkan dalam waktu perang dan damai perdagangan internasional, dan bantuan internasional sendiri digunakan sebagai alat diplomasi yang memudahkan pada masa damai. Selama perang, dan bahkan selama Perang Dingin, berbagai tindakan ekonomi sering dilakukan sebagai senjata efektif untuk memaksa lawan. Meningkatnya peran penting perdagangan internasional mempunyai dampak yang tak terelakkan pada diplomasi dan praktek-praktek diplomasi. Tindakan-tindakan ekonomi sebagai suatu metode paksaan yang telah lama digunakan. Selama waktu perang, suatu negara berusaha untuk membuat kesulitan ekonomi kepada musuhnya melalui blokade. Contohnya, seperti blokade ekonomi yang dilakukan oleh Inggris dalam Perang Napoleon dan Dua Perang Dunia. Sepanjang perang digambarkan sebagai suatu kelanjutan diplomasi dengan cara lain, maka tindakan ekonomi yang dilakukan selama perang bisa dianggap sebagai diplomasi ekonomi pada masa perang. Dengan berlalunya waktu, kemudian muncullah faktor-faktor lain yang menjadikan meningkatnya peran ekonomi dalam diplomasi. Yang pertama, ada ancaman perang nuklir yang telah menjadi deteran besar bagi penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan perselisihan, khususnya apabila kepentingan negara-negara besar terlibat. Untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan agar tidak terjerumus ke dalam konflik bersenjata, maka diterapkan tindakan-tindakan ekonomi untuk memecahkan masalah sehingga dapat menghasilkan suatu keuntungan dari permasalahan tersebut. Nah, yang kedua, akibat dari Perang Dunia II adalah negara-negara kolonial telah kehilangan kekuatan sedemikian besar. Akibatnya, banyak NIS telah menjadi anggota masyarakat internasional. Mereka mencari bantuan teknologi dan ekonomi yang cukup mudah disediakan oleh negara-negara besar. Dengan berlalunya waktu, ketergantungan ekonomi menjadi meningkat, dan bantuan ekonomi memperoleh kedudukan penting dalam diplomasi. Nah, yang ketiga, kapanpun ketika sekutu yang lemah secara ekonomi harus ditopang dengan suplai militer dan pinjaman ekonomi, akan tetapi, sejak perang berakhir, bantuan ekonomi telah melampaui apa yang terjadi dahulu. Dan yang terakhir, adanya Perang Dingin membawa ke arah penerapan berbagai tindakan ekonomi sebagai taktik diplomasi. Faktor-faktor ekonomi telah memainkan peran dalam hubungan-hubungan diplomatik. Tetapi, dalam dunia sekarang ini, aspek ekonomi dari diplomasi telah memperoleh kedudukan penting yang semakin besar. Bahkan, ekonomi saat ini bisa disebut sebagai bagian integral dari diplomasi. Nah, sampailah kita pada studi kasus
yaitu diplomasi komersial Indonesia ke Belanda era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini kita akan melihat bagaimana sih diplomasi komersial yang telah dijalankan antara Indonesia dengan Belanda pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu. Nah, selanjutnya saya akan membahas secara singkat kondisi ekonomi global pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa yang terjadi tahun 2008 di Amerika Serikat amat perlu mendapat perhatian karena dampaknya yang bersifat global. Hampir semua negara yang telah terintegrasi dalam ekonomi global merasakan dampak negatif yang terjadi di Amerika Serikat, yaitu pusat dari perekonomian global. Secara keseluruhan, hal ini mengakibatkan perlemahan ekonomi Amerika Serikat yang menjadi tumpuan ekonomi negara-negara di dunia, bahkan oleh Cina. Akibatnya, di sini terjadi pelemahan sumber demand dari perekonomian global, dan negara-negara yang mengandalkan Amerika Serikat sebagai pasar dan sumber investasi kemudian akan mengalami juga perlambatan ekonomi. Krisis finansial telah mengakibatkan pelemahan ekonomi global, dan karena pemulihannya terjadi secara lambat, maka perekonomian global juga mengalami hal yang sama. Inilah salah satu lingkungan ekonomi yang juga dialami Indonesia. Sehingga hasil yang luar biasa dari diplomasi komersial Indonesia merupakan hal yang kurang realistik. Diplomasi komersial Indonesia ke Belanda untuk tujuan jangka panjangnya mengacu pada mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, di mana hal ini bersifat tetap. Hal yang berubah adalah adanya tekanan-tekanan yang berbeda oleh kepemimpinan nasional yang dapat berganti. Dalam kepemimpinan nasional Susilo Bambang Yudhoyono terdapat beberapa poin yang mendapat tekanan, di mana salah satunya adalah pada pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia. Diplomasi komersial Indonesia dengan Belanda ini diperuntukkan bagi pengembangan lebih jauh lagi perdagangan dan investasi antar kedua negara ini. Investasi terutama dilakukan oleh perusahaan Belanda ke Indonesia, sedangkan perdagangan dilakukan secara dua arah. Hubungan investasi dan perdagangan kedua negara ini masih harus ditingkatkan. Karena dalam segi perdagangan, Belanda belum termasuk ke dalam 5 besar negara tujuan ekspor Indonesia, padahal potensi untuk itu masih amat sangat tersedia. Nah, diplomasi komersial yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia mempunyai kemiripan dengan yang dilakukannya dengan negara-negara lain, walaupun Indonesia termasuk di antara 34 negara yang diprioritaskannya. Dengan mengacu pada hal ini, terlihat bahwa strategi diplomasi komersial Belanda telah tersusun secara rinci. Masing-masing pelaku paham atas apa yang harus dilakukan dan sejauh mana mereka mempunyai otoritas untuk melakukannya. Tujuan diplomasi komersial Belanda ke Indonesia mempunyai cakupan yang lebih sempit yang memungkinkan mereka untuk melakukan pendalaman. Diplomasi komersial Indonesia ke Belanda masih bersifat umum. Kerap tumpang tindih terjadi antar kementerian atau organ negara lainnya dengan alokasi sumber daya yang terbatas. Hal ini merupakan tantangan laten yang senantiasa perlu diperbaiki. Nah, itu saja untuk penjelasan saya mengenai diplomasi komersial ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.